Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Hairunisa beserta rekan saya Lilis Latifah akan membawakan materi mengenai kekuatan atau power. Penulis yang bekerja di University of Leeds mengajar mahasiswa kedokteran tentang pembunuhan. Kemudian secara tidak sengaja dia mengajari mahasiswa itu cara membunuh pasien mereka. Tetapi dia khawatir hal itu akan terjadi secara tidak sengaja karena mereka tentu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Chris Norris yang membunuh pasien di rumah sakit Leeds, juga perawat lain yang melakukan pembunuhan pada pasien yang terkenal, dan sesekali ada pasien yang membunuh praktisi mereka. Semuanya itu menggunakan kekuatan dalam hubungan satu sama lain. Untuk itu, sifat kekuasaan harus dipahami. Tanpa itu, perbedaan kekuatan antara praktisi penyakit dan pasien itu akan terjadi dengan sangat jelas. Juga jika kekuasaan itu tidak dipahami, maka praktisi penyakit akan berbohong tanpa perlawanan dan pemberdayaan. Pasien akan ditinggalkan. Kemudian kita ada contoh kasus dulu sebelum materinya dimulai, yaitu di mana kekuatan global didistribusikan dan dihubungkan untuk penyakit global itu jauh lebih dibenarkan secara moral daripada orang yang mengejar status pekerjaan ataupun dalam upaya membujuk pasien membuat keputusan tentang penyakit mereka. Jadi kayak seseorang tuh akan lebih dihargai jika mau mengabdi ke masyarakat daripada mementingkan kepentingannya sendiri dengan mengejar gelar kayak gitu, atau mengejar target, misalnya kayak dokter bedah gitu kan, membujuk pasiennya untuk melakukan tindak operasi agar si dokter itu memenuhi tanda kutip target untuk jumlah operasi kayak gitu. Terus ada perebutan kesetaraan upah dan pekerjaan penghormatan. Misalnya kayak orang yang jabatannya lebih tinggi pasti dong menginginkan menginginkan upahnya tuh lebih tinggi gitu. Tetapi pada kenyataannya yang lebih lelah itu orang-orang yang biasa-biasa aja gitu. Makanya timbul kesenjangan gitu kan. Makanya orang-orang yang udah bekerja keras itu pasti menginginkan kesetaraan upah kayak gitu. Ini semua bisa terjadi karena ya memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan tersebut kayak gitu. Kita mulai ke materi yang pertama, yaitu ada kekuatan sosial atau social power. Jadi Range and Raven pada tahun 1959 dan Police and Raven pada tahun 1969 merumuskan tipologi melalui titik pertemuan pribadi, kekuatan, dan kekuatan sosial dapat dikenali. Mereka membagi kekuatan sosial ini ke dalam sejumlah kategori yang digunakan di masyarakat gitu. Yang pertama ada kekuatan ahli. Kekuatan ahli ini diberikan status sosialnya untuk mereka yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Masyarakat juga menghormati kekuatan ahli ini gitu. Misalnya untuk praktisi medis, pengacara, profesor universitas kayak gitu. Terus masing-masing mereka ini memiliki profesionalitas untuk mencapai tingkat kekuatan ahli tertinggi.
Yang kedua ada kekuatan koersif, yaitu kontrol fisik langsung, baik secara sanksi oleh negara ataupun kelompok-kelompok yang kuat di masyarakat. Yang ketiga ada kekuatan hadiah, yaitu sebuah hadiah emosional atau nyata diberikan kepada individu atau kelompok yang telah menyesuaikan kinerja mereka gitu. Misalnya ada orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya karena nilainya bagus gitu, atau seorang manajer yang memberikan insentif ke pegawainya karena mencapai target tertentu. Terus yang keempat ada kekuasaan sah. Jadi kekuasaan sah ini otorasi yang formal diberikan oleh negara atau suatu lembaga sosial untuk memengaruhi dan memaksa gitu. Misalnya kayak undang-undang. Undang-undang ini sifatnya memaksa masyarakat untuk mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kayak gitu. Terus yang kelima ada kekuatan rujukan. Kekuatan rujukan ini keterampilan yang dimiliki seseorang lalu diakui sama banyak orang. Misalnya kayak Albert Einstein, Stephen Hawking gitu kan, yang sifatnya itu ingin dimiliki gitu sama orang lain. Terus misalnya ada seorang mahasiswa kedokteran yang jago banget di bedah gitu kan. Mungkin kita bakalan jadi memiliki kekaguman gitu terhadap orang tersebut. Lalu yang keempat ada kekuatan informasi, yaitu seiring dengan perkembangan waktu, teknologi juga ilmu pengetahuan, informasi ini akan semakin mudah gitu untuk ditemukan, untuk dicari. Para ahli juga akan lebih mudah gitu melakukan penelitian seiring berkembangnya dengan iptek kayak gitu. Terus alat-alatnya udah makin canggih. Terus masyarakat juga bisa mengakses hasil penelitian kayak gitu yang dipublikasi. Jadi kekuatan informasi ini akan berkembang terus-menerus selagi pengetahuan dan teknologi berkembang. Kontrol sosial adalah sisi lain dari kekuasaan, apakah terstruktur dan tersentralisasi atau tersebar dan terlokalisasi adalah kontrol. Profesional seperti dokter mungkin tidak selaras dengan elit, tetapi mereka bekerja sama dengan rekan-rekan dari disiplin ilmu penyakit lain. Sebagai contoh, psikiater dan perawat psikiater memiliki kekuatan hukum untuk mencegah seorang pasien yang ditahan secara wajib dan dalam kondisi tertentu. Praktisi medis juga memiliki seperangkat hak istimewa sosial dan beban. Profesi kedokteran contohnya diberikan hak untuk menjadi agen terpenting dalam mengendalikan akses ke orang yang sakit dan menerima status tinggi dan remunerasi untuk melakukannya. Selanjutnya, medis praktisi diberikan izin sosial untuk menyelidiki pasien, emosi, dan gaya hidup. Kewajiban sosial yang diberikan profesi medis adalah yang pertama, selalu mementingkan pasien saat memberikan perawatan. Kedua, patuh terhadap pedoman yang ketat untuk praktik yang dirumuskan oleh profesi itu sendiri. Yang ketiga, menjalani pelatihan yang panjang dan ketat yang juga dirumuskan oleh profesi medis. Yang kelima, bertindak tidak memihak dan impersonal. Disiplin penyakit lain seperti farmasi, keperawatan, dan psikoterapi ada di beberapa negara yang
mendelegasikan tugas sosial ini mengendalikan penyakit dengan obat atau negara. Kekuatan profesional. Dokter unggul dalam permainan kekuatan profesional. Perawat juga terlibat dalam permainan kekuatan. Tidak hanya dalam mencoba menjadi sehebat profesi dokter, tapi perawat memainkan game ini untuk meningkatkan jumlah pengaruh yang mereka miliki atas keputusan klinis dan kebijakan rumah sakit. Dokter juga berpartisipasi dalam permainan untuk membantu menyelesaikan kesulitan lebih dari rutinitas perawat, di mana mereka khawatir perawat tahu apa tindakan yang tepat untuk diambil. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.